Dipersembahkan oleh Didukung oleh Halo, selamat pagi pemirsa. Monitor Mudik 2025 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait dengan bagaimana kondisi terkini arus mudik di sejumlah wilayah yang disampaikan oleh tim liputan Metro TV. Pemirsa, di H-2 menuju Lebaran Idul Fitri 2025, kepadatan di Pelabuhan Merak sudah mulai terurai. Terpantau jumlah antrian mobil masih menyisakan beberapa slot parkir kosong. Sementara volume kendaraan yang melalui gerbang tol Cikampek Utama tampak lumayan padat pada pagi hari ini. Kepadatan antrian kendaraan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 pribadi. Nah, untuk mengetahui kondisi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV. Ada Ifdal Amal dari Pelabuhan Merak Banten dan Rona Marina dari gerbang tol Cikampek Utama. Kita ke Ifdal terlebih dahulu. Selamat pagi Ifdal, bagaimana situasi kepadatan di Merak pagi ini? Selamat pagi Glory dan juga pemirsa. H-2 di Lebaran Idul Fitri di Pelabuhan Merak Banten kali ini memang sempat ramai namun sudah perlahan terurai kepadatannya. Adapun jika kita bandingkan dengan subuh kemarin pada H-3 yang mana merupakan puncak arus mudik periode Lebaran 2025 ini sangat jauh mengalami terurainya kepadatan begitu. Dan memang berdasarkan pantauan kami pemirsa, di arus Pelabuhan Merak kali ini, arus antrian mudik ini sangat-sangat terurai karena mirip dengan periode siang menjelang sore pada kemarin hari. Nah, di Pelabuhan Merak ini memang di periode Lebaran 2025 itu pada siang hari menuju sore hari itu sebenarnya adalah jam-jam yang paling landai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika hari ini di subuh saja posisinya mirip dengan siang menjelang sore hari, berarti ini sudah terurai karena biasanya dari sore hingga malam bahkan dini hari itu jumlah kepadatannya itu mulai meningkat. Dan memang prediksi dari pihak ASDP kemarin bahwa sejak pukul 9 malam hari kemarin menuju ke dini hari ini adalah akan menambah tingkat kepadatan. Adapun jika dibandingkan dengan periode Lebaran tahun 2024, periode Lebaran tahun ini itu terdapat pergeseran traffic, yaitu dengan adanya kebijakan working from anywhere yaitu WFA pada H-10 Lebaran. Dan juga ada kebijakan liburan sekolah yang dimajukan dari H-7 menjadi H-10 Lebaran juga. Dan kedua kebijakan ini mengubah traffic Lebaran sehingga para pemudik memilih untuk memudik lebih awal. Dan hal itu juga dikatakan oleh pihak ASDP yang mana saya tadi sempat berwawancara dengan salah satu pihak ASDP, yaitu di RUT ASDP itu sendiri, Bapak Heru Widodo. Ia menyatakan bahwa memang selain adanya pergeseran trafik itu sendiri, pihak ASDP juga telah menyiapkan sistem antrian pelabuhan yang lebih tertata sehingga para pemudik bisa memudik dari Merak menuju Bakauheni dengan waktu yang efisien dan juga optimal. Dan mekanisme ini salah satunya yaitu dengan menyiapkan 7 dermaga reguler yang tadinya dermaga 6 itu tiket eksekutif diubah menjadi reguler semua sehingga tidak ada antrian yang terkhusus di eksekutif atau antrian yang menumpuk di tiket dermaga reguler. Nah, selain ke-7 dermaga ini, pihak ASDP juga menyediakan 35 hingga 37 kapal yang mana pada waktu normal itu kapal yang tersedia hanya sekitar 25 sampai 27 kapal saja. Artinya ada penambahan sebanyak 10 armada kapal, dan selain armada kapal tersebut juga ada 68 armada kapal yang disiapkan untuk berjaga-jaga bergantian ketika jumlah pemudik mengalami membludak begitu. Dan selain itu juga pihak ASDP di Pelabuhan Merak ini menyediakan yang namanya buffer zone atau zona tunggu sehingga jika ada antrian yang sangat penuh bisa dilarikan dulu ke area buffer zone itu yang mana terdapat di pelabuhan di sekitar sini yang namanya adalah Pelabuhan Indah Kiat, sehingga nanti para pemudik yang sudah dilarikan ke buffer zone tersebut nantinya jika ada dermaga yang kosong dari dermaga 1 sampai 7 langsung bisa dilarikan lagi ke dermaga tertentu. Kemudian selain itu pemirsa, memang di siang hari Pelabuhan Merak ini sangat landai dan
mulai sore menjelang malam itu lebih ramai lagi, sehingga pihak ASDP mengimbau kepada Anda pemirsa yang hendak mudik menyeberangi dari Merak menuju Bakauheni Lampung untuk memanfaatkan momen ini untuk menyeberang pada siang hari, karena siang hari ini landai sehingga meminimalisasi adanya penumpukan para pemudik di malam hari. Untuk sementara demikian, Glory, kembali ke Anda di studio. Baik, Ifdal, dari Pelabuhan Merak kita beralih terlebih dahulu ke Rona yang ada di gerbang tol Cikampek Utama. Rona, selamat pagi. Bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, baik Glory, terkait dengan kondisi terkini di gerbang tol Cikampek Utama pada pagi hari ini terpantau lumayan padat begitu ya. Karena memang kepadatan ini sudah terjadi sejak semalam, di mana memang Jenderal Polisi ataupun Jenderal Kapolri, yakni Listio Sigit Prabowo kemarin juga mengatakan bahwa memang untuk puncak dari arus mudik 2025 ini terjadi pada dini hari tadi, bukan pada tanggal 28 dini hari kemarin. Ya, mana memang ini juga sudah diantisipasi dari pihak Korlantas Polri yang juga bekerja sama dengan Dirlantas Polda Jabar juga begitu ya. Di mana memang terlihat ini kendaraan-kendaraan yang mendominasi ini adalah kendaraan-kendaraan roda 4 pribadi yang kebanyakan ini juga berplat B begitu Glory. Meskipun kami juga melihat adanya plat D dan juga plat F, namun ini artinya memang masyarakat Jakarta masih mendominasi untuk pergi dengan menggunakan kendaraan pribadi mereka yang akan mengarah ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Jawa Barat melalui gerbang tol Cikampek Utama. Di mana untuk kepadatan dari kendaraan-kendaraan ini tadi sudah tampak terlihat sejak semalam dari kilometer 48 kemudian mengarah ke arah gerbang tol Cikampek Utama. Dan untuk laju kendaraannya pun ini juga sudah semakin pelan begitu ya, di sekitar 40 hingga 50 km per jam. Terutama untuk di lajur sebelah kiri ini jauh lebih padat dibandingkan dengan lajur yang sebelah kanan begitu ya. Meskipun memang untuk seluruh lajur di gerbang tol Cikampek Utama dan juga sepanjang jalan tol Jakarta Cikampek ini sudah dibuka untuk semua lajur yang menuju keluar dari gerbang tol Cikampek Utama, di mana untuk gardu yang dibuka hingga hari ini ada sekitar 25 gardu, sehingga data terakhir yang kami dapatkan kemarin ada sekitar 25 ribuan kendaraan per jamnya yang keluar melintasi dari gerbang tol Cikampek Utama untuk ke arah atau wilayah timur begitu. Dan menurut data terakhir yang sudah kami himpun, ini ada sekitar 385 ribuan kendaraan yang pergi atau keluar dari gerbang tol Cikampek Utama, sehingga ini sudah ada 101,5% jika dipersenkan begitu ya terkait dengan jumlah kendaraan ataupun volume peningkatan kendaraan ketika hari menjelang H-2 menjelang Lebaran 2025 ini. Dan memang untuk sistem rekayasa lalu lintas ini juga sudah diterapkan Glory sejak dari kemarin, yang mana kemarin ini baru saja dilaksanakan flag off secara resmi dari one way nasional yang mulanya ini dilakukan secara berkala begitu ya di hari sebelumnya lagi, ini sekitar Kamis 27 Maret kemarin, di mana one way ini sempat dilakukan secara berkala terlebih dahulu mulai dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama menuju ke kilometer 188 tol Cipali. Kemudian ada kenaikan dari volume peningkatan masyarakat yang melaju juga, sehingga ini ditambah lagi yakni di hingga kilometer 210 tol Palikanci, dan pada malam harinya sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat ini lebih diperpanjang lagi ke kilometer 263 tol Pejagaan Pemalang. Dan kemarin langsung diselenggarakannya one way nasional di kilometer 71 gerbang tol Cikampek Utama oleh Wakapolri Komjen Pol Ahmad Doviri dan juga Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi begitu. Maka dari itu memang dari masyarakat ini juga dihimbau oleh pemerintah untuk selalu berhati-hati, menjaga kendaraan agar tetap prima dan juga untuk beristirahat begitu ya, beristirahat di rest area yang sudah disediakan. Karena memang dari Menteri Kesehatan pun kemarin juga menganjurkan agar masyarakat yang membawa kendaraan pribadi ini untuk beristirahat minimal 5 jam sekali atau setiap 5 jam sekali, yakni sekitar 15 hingga 30 menit agar nanti tubuhnya ini bisa
siap lagi untuk melanjutkan perjalanan ke rute berikutnya begitu Glory. Dan memang untuk diskon tarif tol sendiri sebanyak 20% ini sudah berakhir sejak kemarin yang dimulai sejak tanggal 24 Maret hingga 28 Maret 2025 mendatang. Dan kemudian juga untuk rekayasa lalu lintas lainnya yakni seperti kontraflow memang sudah diterapkan sejak Kamis hingga Jumat ini, sejak Rabu, Kamis hingga Jumat ini, yang mana kontraflow ini diterapkan mulai dari awalnya kilometer 55 hingga kilometer 70 tol Cikampek ataupun jalan tol Jakarta Cikampek. Namun ketika terjadi volume kenaikan dari pemudik, ini kemudian diperpanjang lagi dari kilometer 47 hingga kilometer 70 gerbang tol Jakarta Cikampek. Maka dari itu Glory, kami hingga hari ini pun juga sudah tidak melihat adanya truk-truk yang bermuatan seperti galian, kemudian truk-truk bermuatan bahan bangunan, kemudian truk-truk yang bersumbu tiga. Karena memang untuk truk-truk yang bersumbu tiga ini dilarang untuk melintasi wilayah dari jalan tol Trans Jawa, termasuk dari jalan tol Jakarta Cikampek ini. Nah, kemudian Glory dan juga pemirsa, bagi Anda yang mengetahui dan juga bagi Anda yang akan pergi mudik, saya memiliki tips untuk Anda pengguna dari digital banking ataupun mobile banking begitu ya. Jadi apabila pemirsa pulang mudik, kartu ATM Anda ketinggalan, teknologi saat ini sudah semakin mempermudah kita, salah satunya dengan layanan pengambilan uang tanpa kartu di ATM. Cukup pakai kode transaksi dari aplikasi mobile banking di smartphone Anda, ambil uang tunai pun jadi lebih praktis dan nyaman. Demikian Glory, kembali ke Anda. Rona Marina melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama dan sebelumnya ada Ifdal melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Terima kasih atas laporannya rekan-rekan dan tetaplah jaga kesehatan. Pemirsa, semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat dan dapat menjadikan referensi bagi Anda untuk menentukan waktu mudik dan jalur yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan Monitor Mudik 2025 di Metro TV, mudik aman hingga kampung halaman. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.